Mau tahu nggak 7 tempat berhantu di Timur Tengah? 1. Rumah hantu di Jeddah. Rumah paling berhantu di Jeddah ini berdiri sekitar 100 meter dari kornis utara. Tempat ini terkenal di kalangan ekspatriat ya. Sopir taksi nggak berani deketin rumah ini. Orang-orang bilang bahwa rumah ini tuh menarik banget buat anak-anak muda, jadi mereka suka datang gitu. Terus Arab News juga melaporkan ada 16 orang yang pernah masuk rumah ini, tapi mereka nggak pernah keluar lagi. Pemerintah juga nggak melakukan apa-apa, orang luar nggak ada yang tahu mereka pergi kemana. Yang kedua adalah Jazirat Al-Hamrat atau kota hantu di Ras Al Khaimah di UAE ya. Orang-orang mengatakan jika Anda ke sana, kamu bisa melihat beberapa hal seram seperti jin dalam bentuk binatang seperti kucing atau kambing besar, kemudian kisah-kisah tentang suara aneh, ratapan yang mengerikan, penampakan-penampakan yang tidak dapat dijelaskan. Di bagian ada bisikan-bisikan juga di sekitar kota itu. Yang ketiga, hotel yang terbengkalai di Lebanon. Hotel ini seharusnya dibangun antara 1922 sampai 1925. Tapi selama perang saudara Lebanon pada tahun 75 sampai 90 itu mereka tidak menyelesaikannya, jadi kosong. Kelompok agama bersenjata mendudukinya, kemudian ada cerita penculikan, penyiksaan, pembunuhan, dan kematian menjadi berita harian pada masa itu. Semua cerita ini tuh terhubung ke hotel itu, dimana mereka menggunakan hotel yang belum selesai ini untuk menyiksa orang dan membunuh orang di dalamnya. Pemiliknya mencoba merenovasinya setelah perang, tapi tidak berhasil karena orang-orang suka mendengar suara-suara dan hal-hal yang aneh di sana. Jadi itu ditutup untuk selamanya. Yang keempat, tembok mistik Bahla di Oman. Oasis gurun di Jazirah Arab ini konon merupakan rumah bagi jin-jinnya yang tinggal di kebun palem dan rumah batu kosong di pusat kota. Legenda mengatakan bahwa salah satu dari roh-roh jin-jin ini membangun tembok kota dalam satu malam, dan setiap kali mereka mencoba merenovasinya, tembok itu akan runtuh di daerah lainnya. Jadi benteng ini saat ini lagi ditutup untuk renovasi. Nomor 5, gedung di Alexandria. Kita ke Mesir nih, namanya Rushdie Building. Dikatakan bahwa bangunan ini dikutuk selama konstruksi karena dibangun di atas Al-Quran, dan itulah sebabnya kejadian supernatural terjadi di sana. Dikatakan juga bahwa pernah ada seorang polisi yang terbakar di dalam gedung itu ketika dia mencoba untuk lanjut part 2. Gedung di Alexandria, Mesir, namanya Rushdie Building. Nah, gedung ini dikatakan bahwa bangunan ini dikutuk selama konstruksi karena dibangun di atas Al-Quran, dan itulah sebabnya jadi ada kejadian supernatural selama pembangunan itu. Dikatakan juga bahwa pernah ada seorang polisi yang terbakar di dalam gedung itu karena berusaha membuktikan bahwa nggak ada siapa-siapa di dalam gedung itu. Nah, nggak ada yang tahu persisnya gimana, tapi banyak yang mendengar jeritan yang sangat menyeramkan di malam hari. Kemudian yang keenam adalah gedung yang menyeramkan. Ini gedung yang menyeramkan di Dubai. Ini mirip banget sama apartemen yang aku tinggal waktu di Saudi Arabia, bener-bener copy paste. Memang kayak gini bentuknya. Nah, di sini tuh selama 2 tahun gak ada yang tinggal di gedung nomor 33 di komunitas Al-Khalil Al-Quds. Kata pemiliknya, ini cuma ada permasalahan pemeliharaan gitu, tapi kata yang pernah tinggal di sana itu lebih dari itu. Banyak barang-barang yang hilang tapi kemudian muncul di tempat lain seperti itu. Dan juga ada 3 kasus bunuh diri di gedung ini. Nah, nanti saya ceritain apa yang ada di gedung yang sama di belakang apartemen saya. Lebih dari ini ceritanya. Yang terakhir adalah rumah terbakar di Giza, Mesir. Ini di kampung halaman suami saya. Nah, ternyata ada tempat yang tidak jauh dari Giza yang pernah terbakar, dan ini nggak tahu gimana apinya dimulai dan bagaimana cerita storynya, tapi kata putri pemilik rumah ini yang bisa berkomunikasi dengan spirit atau roh-roh
Jadi dia dikasih tahu bahwa akan ada kebakaran di rumah ini, dan mereka langsung keluar dari rumah ini, tapi kemudian rumah itu menjadi rumah hantu. Nah, cerita bonus untuk cerita yang gedung ini. Nah, di Yambu itu ada di belakang apartemen saya ada gedung seperti ini juga, kosong semuanya, banget kosong. Dan saya tanya kenapa ini kosong, karena harusnya kan ini bisa untuk dipakai puluhan keluarga gitu kan. Ternyata punya cerita di sana itu nggak bisa ditinggalin sama orang, karena setiap ada orang yang mau pindah ke sana, selalu mereka berakhir dilempar keluar. Pada pagi harinya mereka barang-barangnya udah keluar semua, dan itu sangat mengherankan sekali kan. Jadi setelah itu berapa kali terjadi, akhirnya nggak ada lagi yang berani tinggal di sana, jadi dikosongin. Makasih udah nonton.